Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Cahyani. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting di modul 2. Kita akan membahas lebih detailnya tentang IP address dan subnetting ya. Jadi untuk IP address sendiri itu ada IPv4 dan IPv6. Nah, IPv4 ini berjumlah 32 bit. IPv4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x1 x.x.x.x.x. Tiap oktetnya itu bernilai 0 sampai 255 ya. Tidak ada min 1, 2, 3 atau lebih, misalkan 256, 257, 2710 itu tidak ada ya teman-teman. Contohnya kita mempunyai IP 192.168.1.1 cells 24. Nah, cells 24 nih disebut dengan prefix ya. Total IP yang bisa dipakai, atau prefix itu artinya total IP yang bisa dipakai. Di sini juga ada contoh IP yang benar itu ini ya, 192.168.1.1 cells 24. Sebenarnya tidak selalu 192.168.1.1 cells 24 ya. Yang penting itu ada dari ini, dari 0 sampai 255. IP yang bisa dipakai ini kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP podcast, dan yang terakhir itu ada IP range. Nah, ini ya. Dari total IP. Oke, kita langsung saja untuk total IP-nya itu kita menggunakan rumusnya adalah 32 prefix ya. Ini 32 prefix. 32-nya itu dari mana? Dari 32 bit ya, teman-teman. Dari 32 bit yang ini. Nah, yang ini 32 itu dari sini. Oke, kita langsung saja ke ini. 32 dikurang 4 hasilnya 8. Setelah itu masukkan 2 pangkat 8. Ini 2 pangkat 8 hasilnya 256 IP. Nah, pangkat itu sudah paten. Jadi udah dari sananya ya. 8-nya dari mana? 8-nya itu dari 32 kurang 24 ya, yang tadi jumlah 24. Jadi 2 pangkat 8 hasilnya 256. Nah, 256 itu hasilnya dari 0 sampai 255 ya teman-teman. Itu adalah total IP yang bisa dipakai di cells 24. Untuk subnet max-nya dari bagian network dan hosts. Subnet max-nya itu juga sama saja seperti prefix untuk mencari total IP. Nah, pada konfigurasi Cisco-nya di situ kita menggunakan subnet max. Kalau di Winbox juga teman-teman menggunakan prefix, dan di Windows konfigurasinya itu menggunakan subnet max. Juga menggunakan subnet max juga. Oke, kita langsung saja pada rumusnya ya, rumus subnet max. Nah, yang ini. Untuk subnet max itu adalah 256 itu adalah hasil dari 0
sampai 255 ya. 256 dikurang 256 itu hasilnya 0 ya. Sini juga ada 255.255.255.0. Untuk penulisannya teman-teman begini, yang diganti itu adalah ujungnya saja ya, yang diganti itu ujungnya saja. 0 ujungnya saja, yang 0 ini tuh bisa diganti 1.1 itu. Kita lanjut ke IP network. IP network itu adalah IP awal, dan IP awal itu adalah dari angka 0. Jadi untuk IP network adalah 0 ya. Nah, yang ini ya. Untuk IP broadcast itu adalah IP terakhir yaitu 255. Kayak ini adalah untuk IP broadcast. Dan yang terakhir itu IP range. Untuk mencari IP range itu yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Itu untuk IP range yaitu 1 setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Ya. IP broadcast itu adalah 254. Nah, teman-teman paham ya, untuk mencari total IP, subnet max, IP network, terus IP broadcast dan IP range. Kita langsung ke soalnya ya. Ini soalnya. Bentar. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba untuk mengerjakan soal ini sebenarnya udah tertera ya. Soalnya ini langsung kita kerjakan. Sini ada 172.168.5.1/26. Di sini kita akan mencari total IP. Total IP-nya itu 32. Nah, total IP-nya itu 32 prefix. Terus kita masukkan ke 32 kurang 26. Hasilnya 6. Lalu kita pangkatkan ke 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Nah, subnet max-nya itu 256 kurang 64, hasilnya 192 ya. Ini 255.255.255.192 ya. Nah, ini jadi diganti yang ujungnya jadi 192. Untuk IP networknya itu 0 ya. Di sini kita tambahin dulu. Ini tadi ada IP-nya ya. Untuk broadcast-nya itu adalah untuk IP prosesnya itu kita lihat dari total IP-nya 64 dikurangi 1 jadi 63 ya, yang ini jadi 63. IP range-nya itu 1. Sebelum IP broadcast ada 62 teman-teman. Harus diingat ya bahwa IP network itu pasti hasilnya adalah genap, dan untuk IP broadcast hasilnya ganjil ya. Oh iya, dan ingat juga bahwa IP network dan IP broadcast ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai itu adalah IP range-nya aja.
Mungkin teman-teman masih belum mengerti, kita coba lagi untuk menjelaskan soal yang kedua. Kan yang kedua ya. Yang ini yang 50 ya. Ya, di sini ada soal 10.10.10.50 cells 27. Nah, total IP-nya tuh ada 32 dikurang 27. 32 dikurang 7. 27 ya. Aku enggak cantumin semua. 27 hasilnya 5. Nah, dimasukkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nah, simpan di sini 32. Terus untuk subnet max-nya itu 256 dikurang 32. Hasilnya 224. Nah, 255 berarti di sini 255.255.224. Untuk IP networknya itu 0 ya, untuk IP networknya 0. Ini 0 sampai 32. Ini 32 ya. Untuk broadcastnya 63 31 sampai 63. Dan IP range-nya itu 33 sampai 62 ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa untuk cells 27 itu bisanya dari 0 sampai 31. Namun pada soalnya bisa dilihat sendiri ada 5, yaitu 50 itu tidak ada dari IP network, dan IP broadcastnya masuk karena untuk cells 27 itu hanya bisa di 32 saja. IP yang bisa dipakai ada yang namanya block. Nah, ini block. Ada yang namanya blocks. Ada yang namanya blok subnet ya. Jadi blok subnet itu buat lanjutannya. Blok subnet itu pertama dari 0 sampai 32. Buat IP broadcastnya juga adalah 32, misalnya tambah 32 tambah 32 64. Nah, 64 dikurang 1 jadi 63 gitu. Itu adalah blok subnet. Yang kedua, bahwa 50 ini tuh sudah masuk ke blok yang kedua gitu ya. Mungkin teman-teman ingin soalnya 70. Ini kalau misalkan 50-nya diganti jadi 70. Jadi 10.10.10.70 ses 27 misalkan ya. Nah, total IP-nya itu berarti 32 dikurang 27. Nah, dimasukkan 5. Nah, 2 pangkat 5 hasilnya 32. Subnet max-nya tuh 256 kurang 32 hasilnya 224. Nah, sama di sini simpan berarti 224 gitu. Untuk IP networknya tuh 0 sampai 32, atau ditambah dulu 64 ditambah 32 hasilnya 96, lalu dikurang 96 dikurang 1 jadi 95 itu disimpan di broadcast ya. 95. Dan untuk broadcastnya juga ada 31 ada juga ditambah 63 ditambah 1 jadi 64 gitu. Hasil yang 95 tuh sama di broadcast ya. Untuk IP range-nya itu 65 sampai 94. Kita next membahas seperti itu ya teman-teman untuk soalnya. Selanjutnya kita membahas IP public dan IP privat. Nah, untuk IP public itu sendiri yaitu yang bisa diakses untuk semua orang dan dimanapun
atau di mana saja gitu ya. Contoh di sini kita memiliki Facebook.com 10.10.10. Nah, bisa diakses di mana saja. Contoh bisa di kantor, rumah, dan bisa di mana saja ya. Pokoknya di mana aja deh. Itu untuk IP public. Contoh lainnya tuh Google.com. IP-nya tuh 8.8.8.8 untuk Google DNS ya. Itu bisa diakses juga di mana aja. Tapi untuk IP privat beda lagi. Untuk IP privat sendiri tidak bisa diakses di mana saja karena IP privat itu ya privat gitu. Misalkan kita di sini mempunyai IP-nya 192.168.10.1 dan bisa diakses oleh satu device saja. Oke, next kita di sini akan menjelaskan konsepnya ya. Aku belum ini sih. Aku jelasin aja ya. Untuk konsepnya itu, ya kita langsung masuk ke ini. Maaf ya, kita langsung masuk ke switch dan router. Untuk switch sendiri itu menghubungkan device dalam satu blok subnet ya. Itu untuk switch. Misalnya kita memiliki PC 1 terhubung kabel, lalu di tengahnya ada switch, lalu ke PC 2 dan juga ada PC 3 bawahnya. Nah, kabelnya PC 3 di bawahnya. Nah, kabelnya itu adalah namanya UTV. Nah, kabelnya itu namanya UTV ya. Untuk konsep switch itu kita mempunyai IP-nya 192.168.1.1. Untuk PC 2 itu IP-nya 192.168.1.2 dan untuk PC 3 mempunyai IP-nya 192.168.1.3. Di sini salesnya tuh pakai sales ya. Ada yang pakai sales 192.168.10 sales 27 sama dengan 32 IP ya yang bisa dipakai. Nah, ini adalah blok subnet yang bisa dihubungkan, bisa berkomunikasi. Itu adalah konsep switch. Nah, untuk gimana untuk konsep router? Untuk konsep router itu sendiri menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan kita mempunyai tes seperti yang tadi ya. Terus kita copy saja, geser ke bawah. Nah, router juga itu menghubungkan lagi ke PC itu. Karena sudah beda blok subnet, untuk router sendiri bisa menghubungkan dengan device yang berbeda juga. Jadi PC 4 bisa diblok ke subnet yang berbeda dan bisa berkomunikasi dengan PC 2 dengan blok subnet yang berbeda. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, next. Apalah.
just you. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang IP address dan subnetting serta prakteknya ya, praktek dari my switch dan router. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dari kata ataupun dari sikap. Mohon maaf. Mohon maaf. Apa yang dimaafkan? Tak perlu dimaafkan. Ada yang harus dimaafkan. Oke, kita next. Sekarang kita akan praktekkan topologi, tuh mempraktekkan switch ya teman-teman. Itu semua. Oke, next sekarang kita akan mempraktekkan membuat topologi switch ya, membuat switch. Yang pertama, kita pilih ke device. Nah, kita pilih PC ya. Sini. PC. Setelah itu sudah kita mengubah PC kita ke switch. Nah, ini aja switchnya ya, yang pertama. Switchnya di sini ya. Switchnya kita arahkan di tengah. Nah, di sini. Nah, udah gitu kita konekkan. Setelah switch ini ditaruh, kita konekkan ke kabel ya. Nah, salah, maaf ya. Begitu, kita konfigurasi dulu. Itu konfigurasi IP address ininya belum salah guys, bentar ya. Kita namain dulu PC 1.
Oh, PC satunya udah ada. Ini aja nih. PC 2 ya berarti. PC 2. Nah, ini udah gitu, ini agak dipanjangin dikit ya. Setelah dihubungkan oleh ini, kita klik 2 kali PC-nya, masuk ke desktop, masuk ke konfigurasi ya. Nah, di sini masukkan saja IP-nya ya. 10.10.10.10. Untuk block subnetnya tuh yang pertama ya, untuk subnet max-nya tuh ini 255.255.224 ini ya. Udah kayak gitu. Coba kita lihat lagi, takutnya ada yang salah. Nah, udah. Kita ke PC 2 sekarang, masuk ke desktop, ke IP configuration. Sini masukkan IP-nya 110.110.110.11. Untuk subnet max-nya 255.255. Salah, bentar ya. Salah, maaf ya. 1.10.10.11. Nah, setelah konfigurasi IP address pada kedua PC ini agar bisa saling berkomunikasi, bisa klik 2 kali, terus masuk ke desktop, masuk ke command prompt. Nah, terus kita ketikkan ping 10.10.10.11. Bentar. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Jika ini aku cek yang di PC 2 ya, sudah berhasil. Bisa teman-teman lihat di bawah, lihat bahwa ini tandanya berhasil. Kalau misalkan tandanya tidak berhasil, kita ganti IP-nya yang di PC 2 jadi 12, baru masuk lagi ke PC 1. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa itu gagal. Seperti itu ya teman-teman. Itu bisa dipraktekkan. Misalnya gini, ini konfigurasinya kita ubah jadi 12 ya. Kita masuk ke sini lagi. Ntar kita masuk ke comment yang tadi
Nah, kita masukkan lagi nih ping 10 titik salah titik 10 titik 10 titik 12. Ini juga, nah ini juga berhasil guys. Pokoknya kalau misalkan kalian ingin melihat si ininya tidak berhasil atau gagal, tuh bisa diganti dulu IP yang di PC 2 jadi 12 misalkan, terus baru masuk lagi ke PC 1. Nah teman-teman bisa lihat sendiri bahwa itu gagal gitu ya. Tuh. Setelah itu kita lanjut membuat ke ruang 2 atau bagian ruang 2. Kita masuk ke device, kita masuk ke ini PC, di sini buat PC nya 3 ya, PC nya membuat 3. Wait nah terus kita ke switch. Ini sini aja. Nah kita hubungkan dulu ke sini. Lagi ke sini ya. So teman-teman, bentar. Udah itu kita isi ya IP addressnya, masuk ke desktop, isi IP nya 10.10.10.33. ininya 255 ya, 255.255.224. Udah, maaf ya agak nge-lag.
stopnya. Udah gitu kita ke PC, ke desktop, ke konfigurasi 10 titik 10 titik 10 titik 34. ininya sama ya kayak tadi, 255 titik 255 titik 254. Gitu. Kita ke desktop lagi, sini lagi. Maaf ya, laptopnya agak nge-lag. 10 titik 10 titik 10 titik 35. Ini berarti 255 titik 255 titik 224. Nah ini ya, tadi sama aja. Nah udah gitu, coba kita komunikasikan dulu ya. Kita ini dulu. Nah, sukses ini ya teman-teman, sukses. Coba kita lagi. Nah, ini juga sukses. Coba yang ini ya, kita lagi. Nah ini juga sama, sukses. Udah sukses semua ya. Sekarang kita akan mempraktekkan di bagian router. Kita ke device lagi. Kita paling ujung aja ya. Gimana? Ini ya. Nah, kita taruh di tengah-tengah. Sini. Nah, agak dikecilin lagi nih. Nah segini aja ya. Udah gitu, setelah membuat switch, kita lanjut lagi mempraktekkan router. Klik menu network. Belum, ini dulu. Menu network device. Nah yang ini ya. Nah ini kan nggak di checklist ya teman-teman. Kalau misalkan kita checklist tuh, ini hidup tadi warna hijau, emang dari tadi hijau ya. Udah gitu kita masukkan IP addressnya ya. Kita masukkan IP addressnya. IP addressnya 10.10.10.1. Untuk subnet maxnya 255 kayak tadi ya. 255.255.224. Ini. Aduh maaf ya, agak ini emangnya juga ini teh. Udah gitu kita ke yang kedua.
Ini yang 33. Nah, ini udah ininya. Seperti ini ya gateway-nya berarti 10 tik 10 tik 10. Bentar. Nah, kita masukkan dulu gateway-nya ya. Ini emang suka begini. Gateway 10 titik 10 titik 10 titik 1 ya, yang gateway-nya. Kita ke sini, ke IP configuration. Ini juga sama ya. Titik 10 titik 10 titik 1. Itu ke IP 3, PC 3 maksudnya. Sama ini juga. Yang ini 10 titik, ini beda ya, 10 titik 33. Ini 36. Maaf. Ini dulu. Kita koneksiin dulu. Kesini kita ke IP configuration lagi. Titik 10 titik 10 titik 33. Nah, titik 10 titik 10 titik 33. Nah, udah gini, udah dikonfigurasi gateway-nya udah. Kita ini dulu, cek dulu ya, sukses apa enggaknya. Oh, sukses. Ini kesini udah. Coba lagi ya. Nih kesini. Sukses. Itu tadi penjelasan tentang IP address dan subnetting serta praktek switch dan routernya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.